Betul nggih, kali ini sesi saya ya, Leres Bapak, di siap. jam 8. Kita semangat menerima ilmu. Nggih, Pak, leres. Nggih, baik. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan mahasiswa yang ada di forum ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sehingga kita masih diberi nikmat yang tak terhingga, yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan semoga dengan menuntut ilmu kita ditinggikan derajatnya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini sesi hari ini adalah mengenai literasi informasi dalam bidang keperawatan. Nah, sub bahasannya adalah tentang electronic database, yang kedua akses informasi, yang ketiga informasi, dan keempat strategi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam mencari sesuatu itu sudah sangat terbiasa ya, dan hampir pasti menggunakan Google ya, betul nggak? Betul ya, kalau Bapak Ibu kalau mencari browsing gitu pasti menggunakan Google ya? Ya, apakah Pak. Iya, Pak. biasa ya seperti itu? Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, baik. Google emang sudah ada di mana-mana sih dalam mencari informasi. Pasti banyak orang menggunakan produknya Google ya. Sampai-sampai orang itu mengistilahkan dengan googling gitu. Padahal mesin pencari itu banyak ya di dunia. Misal ada Yahoo Search, itu salah satu juga mesin pencari. Dulu mungkin sebelum Google terkenal, Yahoo ya yang mendahului. Mungkin sekitar 10 atau 10 tahun yang lalu ya. Coba cari di Yahoo gitu. Terus ada istilah email gitu. Chatting melalui Yahoo gitu. Nah, Yahoo Search itu juga salah satu mesin pencari yang kemudian selain Yahoo ada juga Yandex. Ada Yahoo, ada Yandex, terus ada Amazon. Nah, Amazon saja. Terus ketiga ini yang paling familiar sih. Nah, karena kebanyakan orang menggunakan Google, hari ini kita akan mencari informasi di Google dan database. Nah, di Google emang pencariannya, kotak pencariannya ini ya,
hanya satu kotak ini ya. Nah, sebenarnya di dalam kotak ini banyak tips yang memuat segala hal ya. Gitu. Nah, misal teman-teman, misal Mas Gani, hal yang terakhir kali dicari tentang akademik apa Mas Gani? Buat ngerjain tugas. Ya, topiknya apa? Terapi komplementer. Terapi komplementer ya. Nah, kemarin Mas Gani nyari bahan bacaan tentang terapi komplementer, langsung ke Google atau kemana? Kalau saya biasanya nyari di semantikscholar.com, Pak. Oh, oke. Semantik ya. Oke. Nah, kalau kebiasaan saya, misal ini ya, terapi komplementer. Nah, saya lebih suka mengandalkan bacaan yang dari jurnal ya, misal. Saya akan mencari dengan keyword terapi komplementer, lalu in url.ac.id, terus file tipe .2 PDF. Belum di screen ya, Pak? Oh, belum di share screen ya? Oke, sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk pencarian di Google, saya lebih suka seperti ini, terapi. Misal, kita tidak terbiasa atau lupa dengan nama situsnya ya. Misal tadi Semantik Scholar, Semantik di Google. Nah, ini kita bisa cari seperti ini. Terapi komplementer in url.ac.id, file tipenya PDF. Maka kemungkinan besar yang keluar adalah file-file PDF yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Nah, file-file PDF yang dikeluarkan perguruan tinggi biasanya itu merujuk ke e-jurnal seperti itu. Nah, ini contoh ya. cki.ui.ac.id. Kalau kita buka open new link tab, maka ini akan muncul di jurnal ya, jurnal cki.ui.ac.id. Lalu yang selain jurnal, dia akan menunjukkan di repository. Nah, misalnya di repository Jogja. Gitu. Nah, langsung ke file PDF-nya. Ini repository banyak ya. ePrints itu salah satu nama ya, software repository. Itu biasanya saya menggunakan kombinasi in URL, di situs mana, file tipe. Nah, misal kita mau mencari postingan ya di Instagram, itu dicari terapi komplementer @Instagram. Nah, lalu ini ya, muncul postingan yang ada di Instagram, instagram.com. Coba kita klik.
Nah, dia muncul akun ya, akun seperti pengobatan nih ya, terapi komplementer. Lalu misal kita mau mencari di Twitter, lalu muncul ini ya, yang ada di Twitter berupa hashtag-nya. Ini tidak ada. Gitu. Kalau kita mau mencari berupa poster, misal, ini kita cari dengan file tipe. File tipe JPG, misal. Yang muncul masih PDF ya. Nah, karena tidak ada hasil ya di JPG. Nah, hal-hal seperti ini bisa banyak ya ditemukan dengan kata kunci tips pencarian di Google. Jadi tips pencarian di Google menggunakan imbuhan-imbuhan tadi. Gitu. Nah, di Google juga menuliskan teknik penelusuran. Jadi di supportgoogle.com itu ada teknik penelusuran umum gitu. Jadi Google memberikan kata kunci atau rumus untuk mencari di pencariannya agar lebih efektif. Gitu. Nah tadi ya menelusuri media sosial menggunakan ad gitu. Lalu menelusuri harga dengan simbol dolar gitu. Misal mau mencari tadi ya kamera dolar, lalu muncul ya harga-harga kamera di situs online market. Gitu. Lalu untuk menelusuri hashtag gitu, ini memakai tagar ya, misal Throwback Thursday hashtag ini. Nah, lalu muncul hal-hal yang mengandung hashtag tersebut. Gitu. Biasanya di media sosial ya, di Facebook, lalu Pinterest, Instagram, gitu, Spotify, Twitter, muncul. Lalu kita ingin mengecualikan kata dari penelusuran. Jadi misalnya kita ingin mengetahui kecepatan hewan jaguar ya, itu seberapa. Nah, Jaguar itu salah satu juga merek mobil ya. Jadi untuk mengecualikan mobil-mobil Jaguar ini kita menggunakan tanda strip seperti ini. Kita cari kecepatan Jaguar. Nah, ini yang muncul akan hewan-hewan ya, gitu. Namun kalau kita hilangkan kata pengecualian tadi ya, strip mobil, maka akan ada hasil pencarian berupa mobil Jaguar gitu. Nah, kalau kita tidak menggunakan kata pengecualian strip.
Lalu tips selanjutnya menelusuri dalam rentang angka ya. Misal kita mau mencari harga kamera ya. Jadi kata kuncinya untuk rentang angka menggunakan titik 2 gitu. Misal ini ya, kamera. Nah, maka akan muncul hasil pencarian kamera yang berharga $50 sampai 100. Seperti itu. Lalu kita ingin menggabungkan penelusuran menggunakan kata kunci OR ya. Jadi menggabungkan penelusuran menggunakan kata kunci OR. Jadi kita contoh maraton dan estafet ya. Jadi lari maraton yang ada estafetnya. Nah ini menggunakan kata OR seperti itu. Nah terus ini kita ingin menelusuri di situs tertentu ya. Misal ini ya, menggunakan kata site titik 2. Contoh site titik 2, misal tadi pencariannya Mas Gani. Terapi komplementer ya. Lalu site Poltekkes ya. Poltekkes strip Semarang .ac.id. Cari. Nah, maka akan muncul hasil pencarian dengan kata kunci terapi komplementer in URL-nya di situsnya Poltekkes Semarang. Nah, ini di e-jurnal Poltekkes, di repository, gitu. Terus di situsnya ini, situs pusat Poltekkes Semarang, gitu. repository banyak di repository. Misal kita ingin mencari di situsnya mencari seseorang dalam situs ya, misal Haryanti, misal Haryanti site Poltekkes SMG. Nah lalu muncul ya nih Haryanti Heavy Dwi Haryanti itu Haryanti Esos SS dan muncul di situsnya Poltekkes semuanya. Lalu ini ya, selanjutnya menelusuri situs terkait gitu. Jadi menggunakan related. Nah, misalnya relatedtime.com. Misal related strip smg.ac. Ini enggak ditemukan. Nah ini, kalau dikasih spasi ada ya, related Poltekkes. Jadi situs-situs Poltekkes itu apa aja? Gitu. Bisa dicari, ada Poltekkes situs utama, lalu ada Sipenmaru, ada e-jurnal, ada pengumuman, pendaftaran online mahasiswa baru, ada scholarnya dosen-dosen ya, seperti itu. Nah, itu tips di pencarian Google. Nah, bagi teman-teman yang misal lagi
capek ya, capek di perkuliahan, teman-teman bisa bermain ya di situsnya Google, di Google Experiment. Experiment-with-google.com. Nah, ini banyak ya, ada bisa main piano di sini. Terus ada eksperimen untuk pembelajaran, ada di sini juga. Kita bisa mencari misal musik misal. Nah, ini kita bisa mencoba ya, misal Music Revolution. Nah, ini belum tersedia. Banyak ya, nanti bisa dieksplor, teman-teman bisa mencari di sini. In 2015, we introduced Banyak bisa diekspor, bisa diajarkan ke adik-adik. Nah, itu tips dari pencarian Google. Selanjutnya, untuk mencari informasi yang eksklusif, artinya kadang dia tersedia berbayar ya. Itu teman-teman bisa menggunakan di situsnya Perpustakaan Nasional, di e-resource Perpusnas ya, e-resource Perpusnas. Nah, ini e-resourceperpusnas.go.id. Nah, ini teman-teman bisa mendaftar mandiri ya, mendaftar mandiri. Jadi kalau belum mempunyai akunnya, bisa juga diklik sini, daftar anggota. Lalu dia akan muncul pop-up ya, untuk lanjut ke keanggotaan. Nah, dia akan ke login anggota karena belum mempunyai ID anggota ya, kita klik daftar. Nah, mendaftarnya ini menggunakan KTP. Itu. Nah, ini KTP-nya dimasukin. Misal KTP-nya ya, KTP-nya ini. Terus password-nya password yang kita inginkan. Terus nama lengkap diisi aja. Terus tanggal lahirnya, ini tempat lahirnya. Terus ini tanggal lahirnya. Terus alamat tinggal Cilacap, misal. Provinsi dipilih, kota, dipilih ya Kabupaten Cilacap. Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Terus nomor HP diisi. Yang berbintang wajib diisi ya, yang nggak berbintang lalu daftar. Nah, ini dia akan muncul langsung ya nomor anggotanya ini. Jadi nomor anggotanya
adalah yang didaftarkan tadi nick-nya, lalu password-nya tadi. Nah, setelah itu kita bisa mencari di e-resource ya. Tadi balik ke e-resource Perpusnas. Di situsnya e-resource.perpusnas.go.id, lalu loginnya di sini. Login nomor anggotanya, tadi nick-nya ya. Lalu password-nya ditulis masuk. Nah, ini udah sesuai ya, Endang Kuswanto bisa mencari. Nah, di Perpustakaan Nasional itu dia sudah menyediakan banyak database jurnal ya. Misal Bloomsbury ini database, ProQuest database, Knowledge itu database, Taylor, Francis itu database, Wiley database. Nah, yang dimaksud database di sini apa? Yang dimaksud database di sini adalah ProQuest misalnya, nama sebuah database atau disebut agregator. ProQuest ini menyimpan banyak artikel, e-book, terus tesis, disertasi itu dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu itu melalui dia itu mengumpulkan ya. Jadi dia beli artikel-artikel, dia beli buku-buku, e-book, gitu, tesis dia beli, lalu dia kumpulkan jadi satu dalam situsnya ProQuest seperti itu. Nah, melalui database ini tentu yang ada ya dalam database daftar ini itu adalah tulisan-tulisan yang sudah direview, artinya sudah melalui proses verifikasi. Jadi bukan macam-macam blog-blog yang tidak tahu itu kebenarannya seperti apa. Nah, di semua yang ada di sini di database ini sudah diverifikasi. Jadi pasti bisa dipastikan artikel yang atau jurnal atau buku yang tampil di sini kredibel, bisa disitasi seperti itu. Nah, ini banyak ya. Di sini hal yang dari Indonesia ya, itu ada Knowledge ya, Knowledge. Nah, terus ada Indonesian Heritage, ada Balai Pustaka, lalu udah itu aja ya. Jadi bisa menggunakan kata kunci, nanti dia kata kunci Indonesia, nanti dia diarahkan ke database Indonesia. Selebihnya bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mencari, karena database-database yang lainnya itu berasal dari luar seperti itu. Nah, masing-masing database ini mempunyai sesuatu yang unik ya, misal Westlaw ya. Westlaw itu nama database itu dia spesialis di bidang hukum seperti itu. Lalu Taylor and Francis itu spesialis di bidang humaniora. Terus clinical farmakologi, nah ini dia spesialis di bidang farmakologi. Terus clinical K for nursing, nah ini spesialis di keperawatan seperti itu. Terus Science Direct yang berhubungan dengan science. Terus ada e-book library dari McGraw-Hill, dia spesialis buku-buku, e-book yang dikeluarkan dari McGraw-Hill. Gitu. Dia merupakan penerbit. Gitu. Nah, banyak ya. Misal di sini ada Cambridge University Press, jadi yang sumber pustaka yang dikeluarkan oleh Cambridge.
Jadi misal ini ya melalui Cambridge ya, teman-teman bisa mengamati ya. Kalau misalnya kuliah di Cambridge itu keluarannya seperti apa gitu. Mereka suka meneliti tentang apa. Ini bisa dilihat di sini. Nah, misal tadi ya kita cari punyanya Mas Gani teori komplementer. Rapi, Pak. Cari. Sebenarnya ini ada gangguan. Kalau dalam bahasa ilmiah di Inggris, teori komplementer itu apa, Mas? Nama lainnya. Komplementer teori, Mas Gani. Terapi komplementari kayaknya, Pak. Terapi komplementer, oh ya, sorry. Komplementari. Ada nggak istilah akademisnya? Atau Komplementari. komplementer terapi, apa? Komplementari, Pak. Pakai bahasa Inggris. Oke, misal kita cari di clinical care for nursing ya. Klik aja. Oh, lagi gangguan. Share screen-nya hilang, Pak. Oke, weh. Kayaknya situsnya ini ya, lagi bermasalah. Oh, ini situsnya ini lagi diperbaiki ya. Oke. Nah, di sini banyak ya. Nah, Poltekkes juga melanggan ya secara pribadi dan diberikan oleh PPSDM, yakni ProQuest. Nah, bisa ke situsnya perpustakaan ya, Library Poltekkes. Lalu di e-resource. Nah, tadi yang e-resource purposeness nah ini ya ProQuest ya, diklik aja ProQuest. Nah ini kalau saya udah otomatis login ya. Kayaknya kemarin udah saya kasih akunnya ya. Jadi cirinya adalah di atas header-nya ada tulisan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan. Jadi ini akun pemberian dari PPSDM Kemenkes. Tadi komplementari ya, Mas Gani. Iya, Pak. Jadi saya udah diketik di chat. Misal kita cari di sini ya, di ProQuest. Cari. Nah, ini ya, muncul. Kalau di ProQuest, jadi tadi ya, karena sudah kredibel, semuanya udah disaring, udah pasti tersaring secara akademik. Nah, ini banyak hasilnya. Gitu. Kita juga bisa memfilter hasil pencarian kita, itu apakah scholarly journal, books, lalu audio,
banyak ya. Misal kita pilih yang books misal. Nah, ini ya, ada nih muncul buku-bukunya. Nah, di ProQuest untuk buku itu biasanya dia dibagi-bagi ya, dibagi-bagi ke dalam beberapa section atau beberapa chapter. Nah, jadi dalam buku itu kalau kita nyebutnya bab ya, ada bab 1, bab 2. Kalau di ProQuest istilahnya section atau chapter. Nah, misal ini ya hasil pencariannya dengan kata kunci terapi komplementer. Ini hasilnya, misal kita klik ini. Nah, kita bisa mendownload full text-nya seperti ini. Hasilnya. Hasil pencarian kita juga bisa kita download ya, download. Kalau nggak login ke ProQuest, kita nggak bisa seperti ini ya, harus login. Lalu kita bisa mensitasinya atau mengutipnya. Nah, ini. Misal stylenya apa dipilih, misal Vancouver ya, Vancouver. Lalu item citasi ini kita bisa juga ekspor untuk kita masukkan ke Mendeley, EndNote atau yang lain ya. Nah, misal kita ke RefWorks, lalu continue. Dia mesti login. Oke. Misal kita ekspor ke EndNote misalnya. Oke, dia muncul ya hasilnya dari. Terus kita bisa email ke teman kita linknya, lalu kita bisa print. Terus ada option lain, misal kita simpan di penyimpanan daring ya, misal Google Drive, ya, Google Classroom, Microsoft OneDrive, itu bisa. Gitu. Kita juga misal bisa menyimpan ke dalam format lain, XLS untuk Excel, terus RTF, dan TXT. Ini RTF dan TXT bisa dibuka di Word. Oke. Nah, di dalam ProQuest itu setiap instansi beda-beda ya. Misal teman kalian ada yang di UI ya. Di UI, hal yang dilanggan dari ProQuest itu yang membedakan adalah topiknya. Nah, karena Poltekkes itu di ranah kesehatan, maka topik yang dilanggan itu adalah medical database, nursing allied health premium, lalu coronavirus research database, gitu. Nah, ini yang dilanggan. Mungkin kalau punya teman di UI, mungkin beda ya, sama-sama ProQuest mungkin tidak, topik yang dilanggan mungkin tidak ini. Gitu. Nah, di ProQuest itu tadi ya banyak disediakan jurnal, buku, video audio, disertasi, dan tesis. Nah, untuk disertasi dan tesis adalah hasil dari tugas akhir yang ada di kampus. Nah, untuk
disertasi tesis ini isinya ya skripsi, disertasi, tesis itu yang ada mahasiswa-mahasiswa di luar. Misal kita pilih nursing ya, nursing. Nurse, terus pilih yang disertasi. Nah, lalu akan muncul ya hasil-hasil disertasi mahasiswa keperawatan ya, khususnya yang ada di luar. Nah, yang ada di dalam negeri di Indonesia beberapa universitas sudah mengintegrasikan database-nya ke dalam ProQuest gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dalam hasil pencarian ini kita bisa mengerti bahwa tren penelitian mahasiswa keperawatan di luar itu seperti apa gitu. Nah, ini ya nurse administrasi gitu. Coba kita translate ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi mungkin banyak perbedaan ya tren penelitian atau tugas akhir kita dengan yang ada di luar gitu. Misalnya sikap administrator perawat dan manajer perawat tentang rasio perawat untuk pasien kekurangan perawat, kepuasan kerja dan perawatan pasien. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak mendengar atau melihat penelitian macam seperti ini di Poltekkes Semarang? Kalau kita lihat di repository ya, ini lagi nggak bisa. Di OneSearch misalnya. Misal perawat ya. Perawat, lalu kita pilih universitas, lalu kita pilih tesis, pilih yang master ya. Nah, ini ya pengaruh kompetensi perawat dan motivasi kerja. Ya, hampir sama ya. Oke. Nah, dalam pencarian ProQuest itu kita juga bisa melihat full text-nya, diklik saja judulnya. Nah, lalu tersedia ya. Nah, kita juga bisa membandingkan format penulisan di tugas akhir mahasiswa luar ya seperti apa. Ini di sini nggak ada logo ya. Kalau di kita ada logo nih. Terus bawah footernya sama ya. Ada nama universitasnya dan tahunnya. Lalu ada halaman copyright-nya. Nah, kalau di kita mungkin di halaman pengesahan ya. Nah, ini juga ada halaman pengesahannya. Tidak ada tanda tangannya. Terus di selanjutnya ada abstrak sama ya.
Lalu daftar isi, terus daftar tabel sama dengan kita. Nah, terus ini ya, kalau di kita bab 1 ya, di sini chapter 1 introduction. Tuh, sama sih kayak kita pendahuluan. Sama penulisan tabelnya ya. Sama kalau di akhir ada appendix. Ini daftar pustakanya, sama ada ini ya, sama nih ada rekomendasi. Kalau kita di saran ada implikasi, limitasi, sama ya. Sama ada approval letternya untuk seperti ethical clearance-nya. Iya. Itu tentang ProQuest, jadi banyak yang bisa dicari, bisa dimanfaatkan mengenai informasi yang kredibel ya, kredibel seperti itu. Baik, dari sini kalau ada pertanyaan silakan, monggo. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Nah, baik, teman-teman, dalam menulis biasanya yang terkait akses informasi ini pasti tertuang ya dalam daftar pustaka. Nah, yang saya lihat kebanyakan teman-teman mahasiswa itu mencuplik sitasi dalam sebuah karya. Jadi dia lihat suatu tesis, disertasi atau skripsi, di situ ada kutipan, nah lalu dia tulis kutipan tersebut. Jadi ada kemungkinan dia itu belum membaca isi buku tersebut gitu. Dia langsung mengutip saja tanpa memverifikasi apakah benar di dalam tulisan tersebut ada ya. Pasti di antara kita pernah melakukan hal itu. Nah, kami sebagai pustakawan mensarankan agar hal itu dihindari. Nah, minimal teman-teman mengecek kebenaran buku tersebut gitu. Nah, untuk mengecek keberadaan
informasi citasi tadi ya, itu apakah benar ada di buku tersebut, apakah benar di halaman tersebut. Pastikan teman-teman mencari ya buku itu. Teman-teman bisa mencari di situsnya OneSearch. Jadi tadi ya, saya share screen. Di sini ya, di onesearch.id. Nah, onesearch.id ini menghimpun seluruh informasi yang telah di-input oleh perpustakaan di seluruh Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa memastikan data citasi teman-teman tuh benar adanya apa enggak. Jadi misal buku ya, buku tentang keperawatan dasar ya, mau mengutip itu. Nah, dipastikan buku tersebut itu tahun terbitnya kapan gitu, tahun berapa gitu. Terus pengarangnya siapa, penulisan pengarangnya atau nama lengkap pengarangnya itu apa, penerbitnya juga siapa dipastikan. Nah, jadi semisal kalau ada tadi ya langsung mencuplik itu minimal pastikan itu buku tersebut ada ya, ada dan bisa dicari di mana. Penulisannya pun juga mesti dipastikan gitu. Apakah penerbitnya ini gitu dipastikan. Nah, ini biasanya karena yang input pustakawan pasti datanya insya Allah valid ya. Jadi pustakawan kalau menginput buku tuh bukunya ada di depannya dulu. Dia menginput penerbitnya itu dia lihat gitu, dia bolak-balik nama penerbitnya apa gitu. Jadi pengalaman misal mau mencuplik gitu ternyata yang dicuplik ngasal ya, ngasal gitu, ngasal. Jadi datanya nggak valid gitu. Makanya kita mesti cek secara mandiri seperti itu. Begitu teman-teman, hal yang bisa saya sampaikan mengenai pencarian elektronik database. Jadi bisa dicari di situsnya e-resource Perpusnas atau enggak langganan database yang dilanggan oleh Poltekkes ya, ProQuest. Lalu tadi ya ada strategi pencarian literatur mengenai Google menggunakan rumus site, terus in URL, file type untuk mempercepat hasil pencarian dengan variasi sumber hasil pencarian ya, variasi antara sumber-sumbernya bisa dari jurnal, terus repository dan lain dalam satu pintu pencarian yakni di Google seperti itu. Seperti itu teman-teman yang bisa saya share hari ini. Semoga ini bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya cukupkan. Teman-teman bisa explore. Kalau belum paham mengerti bisa chat ke saya. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan? Sementara tidak ya? Oke. Dari saya cukup. Mungkin bisa saya cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga studi teman-teman berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan.
Ya, sama-sama. Apakah nanti materinya dilanjut ini? Nanti kayaknya Bu, jam 10 Bu.